أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani selaku pengasuh Pondok Tahfidz Yambul Quran Kudus, pengarang dan penyusun kitab Yambu'ah. Yang kami hormati pengurus Lejna Yambu'ah Batam, yang kami hormati pengurus Masjid Raya Baitur Rahman Sukupang Kota Batam, yang kami hormati peserta bimbingan Muqri Yambu'ah Thaqafah baca tulis dan menghafal Al-Quran, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semuanya hadir di sini dalam rangka mengikuti bimbingan Muqri Yambu'ah yang insyaallah akan langsung dipimpin oleh Roma Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Salawat sering salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah peserta bimbingan Muqri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari panitia akan membawakan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah muqaddimah, pembukaan. Yang kedua sambutan panitia Lejnah Yambul Quran Kota Batam. Yang ketiga sambutan dari Al-MY Kota Batam. Yang keempat adalah acara inti bimbingan Muqri Yambu'ah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Dan yang terakhir adalah doa pada penutup. Mari kita semuanya sama-sama kita panjatkan suratul Fatihah ditujukan kepada Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa kembali ke Batam lagi, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli sholihah. Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dari panitia yang insyaallah akan disampaikan oleh Al Mukarram Ustaz Ali Bastami. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Muhammad Ulil Arbab Arwani, para asatidz, asatidah, semuanya yang kami hormati, dan juga kepada hadirin hadirat yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita diberi karunia oleh Allah untuk hadir di majelis yang mulia. Hadir di majelis yang mulia itu majelis belajar Al-Quran. Maka marilah kita luruskan niat kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia sampai di akhirat. Amin. Kemudian yang kedua, salawat berta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi dan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Kemudian yang ketiga, di sini saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan, kepada jamaah yang telah membantu suksesnya acara ini. Kemudian kami juga mewakili dari panitia minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Sekali lagi minta dimaafkan. Dan yang terakhir, semoga pertemuan kita kali ini akan membawakan keberkahan dan akan menjadikan amal bagi kita yang kelak nanti semoga kita akan diberi syafaat dengan syafaat Al-Quran, diberi syafaat dengan syafaat baginda Muhammad SAW. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari LMY Kota Batam yang hari ini akan disampaikan oleh Al Mukarram Kiai Haji Mukhlisin. Kepada beliau waktu tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratil kurama, para alim ulama, para romo-romo yai, wabil khusus kepada guru kami Syekhina Murabbi Ruhina Romo Ki Haji Muhammad Ulil Albab Arwani, dan Ibu Nyai yang kami muliakan dan kami hormati, Agus Ahmad Ainun Naim yang kami hormati dan kami takdimi, Agus Ahmad Nasih, dan semua rombongan-rombongan dari beliau Romo Yai Ki Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Para romo-romo yai yang pada pagi hari ini hadir di majelis
yang mubarak ini, yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu-ibu nyai yang alhamdulillah semangatnya luar biasa dalam tolabul ilminya, mudah-mudahan dalam menuntut ilmu di pagi hari ini sampai selesai nanti diberikan kemudahan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mewakili dari Lajnah Muraqqabah Yanbu'a Kota Batam mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang para peserta bimbingan Mukri Yanbu'a yang pagi hari ini bisa terlaksana di Masjid Besar, Masjid Agung Baitur Rahman, yang alhamdulillah mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Para romo-romo yai, bu nyai, ini semua para guru-guru yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu sebagai takdim kami. Dan intinya apabila nanti dalam acara ini ada kekhilafan, ada kekurangan, kami mewakili sebagai LMY Kota Batam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi panjenengan, semangat panjenengan semuanya dalam mengikuti bimbingan metodologi cara mengajar, yakni Thariqah, baca, tulis dan menghafal Al-Quran metodologi Yanbu'a ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, muallif kitab Yanbu'a beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Maka dari itu jaga, mari kita niatkan, kita niat tolabul ilmi kita kepada penyusun metodologi kitab Yanbu'a ini, yang insya Allah nanti akan didampingi oleh beliau Agus Ahmad Nasih, yang intinya jenengan akan mendapatkan bermacam-macam banyak pemahaman-pemahaman ilmu yang khususnya dari beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani dan Romo Kiai Haji Agus Ahmad Nasih. Maka dari itu, supaya tidak terlalu panjang mukaddimah sambutan saya, katanya ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Yang jangan tunggu-tunggu adalah dari beliau. Dari kami mohon maaf, akhirul kalam kami tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada LMY Kota Batam, Pak Kiai Mukhlisin, yang mudah-mudahan hari ini insya Allah bimbingan Mukri akan kita sama-sama dengarkan. Berikutnya acara inti bimbingan Mukri Yanbu'a yang insya Allah akan disampaikan guru kami, Kiai kami Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani dari Kudus. Kepada beliau tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimil Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan alladzi yufraqu fihi al-haqq wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an
wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasuna wa yatahafazuna al-Qur'an bitajwid wal itqan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh bini sepuh yang selalu kami ikuti dan kami hormati, asatizah dan ustazat, mukri'in mukri'at yang kami muliakan, hadirin hadirat semua yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang penuh barokah kita bisa bersama-sama untuk ngaji Al-Quran dengan keadaan sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan kumpulan kita ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat semua yang kami hormati, untuk menyingkat waktu karena ini agak mulur ya, maka kami langsung akan memulai. Kami awali dari menerangkan fadilah Al-Quran supaya kita lebih tambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dan perhatian kita kepada Al-Quran. Sebelumnya, supaya kita semua semangat dan supaya kita penuh perhatian, kami akan menanyakan kepada Bapak Ibu yang nanti supaya dijawab dengan penuh perhatian, penuh semangat, dan dimasukkan dalam pikiran kita ya. Kalau saya menanyakan bagaimana kabar Bapak Ibu, jawab alhamdulillah sangat bahagia. Kalau kita menanyakan pagi yang gembira, Bapak harus menjawab gembira, gembira, gembira ya. Kemudian saya kalau menanyakan cinta Al-Quran, dijawab dengan cinta, cinta, cinta ya. Cuma ini diucapkan dan dimasukkan dalam pikiran kita, dan betul-betul supaya apa yang kita katakan bisa terwujud di dalam hati kita. Saya mulai. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Pagi yang bahagia, cinta Al-Quran, pagi yang bahagia, cinta Al-Quran. Alhamdulillah, semoga kita akan tambah cinta kita terhadap Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Al-Quran adalah suatu yang paling agung dan paling utama. Kita harus yakin dan percaya, karena ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Man waqqara al-Qur'an faqad waqqara Allah. Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling utama, paling agung daripada segala sesuatu kecuali Allah. Jadi kalau Quran kita bandingkan dengan apa saja, Al-Quran
ini yang lebih utama dan lebih agung ya. Maka orang yang cerdas yang dipilih itu yang paling utama, yang paling agung, yang paling baik ya. Kalau kita memilih yang tidak utama, bahkan yang jelek, berarti tidak cerdas itu ya. Disuruh memilih umpamanya calon istri, ada yang cantik, ada yang sedang, ada yang jelek. Yang dipilih malah yang jelek ya, itu namanya kurang cerdas. Maka orang beriman harus cerdas. Kalau Quran yang paling utama harus yang paling kita utamakan. Maka man waqqaral Quran faqad waqqarallah. Siapa yang menghormati dan mengagungkan Al-Quran berarti mengagungkan Allah ya. Maka mulai sekarang marilah kita harus memperhatikan Al-Quran. Dari itu yang asalnya kita membaca Quran itu sedikit-sedikit, harusnya sekarang dirubah sedikit-sedikit baca Quran ya. Bapak Ibu yang kami hormati, supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran, maka anjuran kami HP Bapak supaya diisi aplikasi Quran. Saya yakin HP Bapak dan Ibu di mana-mana atau kemana-mana selalu dibawa. Berarti kalau membawa HP berarti Ibu Bapak membawa Al-Quran. Tapi jangan dibawa saja, supaya dekat selalu dibawa, selalu dibaca ya. Maka utamakanlah Al-Quran, dan karena Al-Quran ini adalah yang paling utama, apa saja yang hubungannya dengan Al-Quran pasti akan lebih utama. Maka Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang terbaik adalah yang mau belajar Al-Quran kalau belum bisa ya. Setelah bisa dan mau mengajarkan, itu menjadi orang yang terbaik, mendapatkan gelar dan titel khairukum, sebaik-baik manusia ya. Bahkan Al-Quran adalah ibadah yang paling utama. Kalau kita ingin mengerjakan ibadah yang banyak pahala dan agung pahalanya, maka bacalah Al-Quran. Setelah kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan sudah selesai, sudah sempurna, kita tambah dengan membaca Al-Quran ya. Karena pahala Al-Quran dihitung dengan per huruf, per karakter ya. Tidak per kalimah, tidak per ayat, tapi per karakter, per huruf. Maka kalau kita membaca bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, berapa itu hurufnya? 19. Ini huruf angka yang indah ini. Maka setiap hurufnya akan mendapatkan 10 hasanah ya. 19 kali 10 sudah 190 hasanah yang kita dapatkan ya. Kalau sholat ya, dihitung itu kalau sampai salam ya. Tengah sholat batal ya, tidak jadi dihitung itu. Maka marilah kita perhatikan. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung. Mukjizat Nabi itu banyak sekali. Wa mu'jizatuhu kasiratun hurar, minha kalamullahi mu'jizul bashar.
mukjizat Nabi sangat banyak dan agung-agung. Yang diantaranya adalah kalamullah, yaitu Al-Quran, menjadi mukjiz lil basar, artinya mukjizat bagi manusia. Artinya tidak bisa ada manusia menandingi Al-Quran ya. Bahkan di Al-Quran sendiri ditantang, umpama manusia dan jin sedunia dikumpulkan untuk menyusun sebagaimana Al-Quran, tidak akan bisa ya. Karena apa? Karena Al-Quran produk dari Allah, bukan produk Nabi kita ya. Langsung dari Allah ya. Maka mukjizat yang agung ini harus kita nikmati dengan mempelajari dan utamanya adalah mengamalkan isinya ya. Dan apabila masih ada Al-Quran di dunia, tidak akan terjadi kiamat ya. Jadi nanti kalau akan kiamat, Quran akan dirafa oleh Allah. Maka mumpung Quran masih ada, harus kita nikmati dan kita pelajari ya. Mukjizat Nabi banyak sekali ya. Saya contohkan satu saja. Di antaranya adalah tangan Nabi menjadi sumber air ya. Ketika perang melawan orang kafir ya, bagian kementerian air ya, pengairan lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kebutuhan air tidak mencukupi ya. Jawabnya Nabi, sudah sekarang yang ada air bawa ke sini ya. Setelah di hadapan Nabi, tangannya Nabi dimasukkan. Setelah dimasukkan, siapa yang membutuhkan air ambil dari sini. Ternyata air yang masih sedikit ini tidak kurang, bahkan tambah untuk mencukupi semua kebutuhan ya. Nah ini air yang barokah dan air yang paling baik ini, karena sumbernya dari khairul khalqi, makhluk terbaik. Untungnya belum ada air dalam kemasan ya. Umpama ada dalam kemasan ya, jadi ini apa? Scanford ya ini. Dan kita minum itu mestinya dia dianjurkan untuk air yang sehat, air yang baik, bahkan air yang barokah. Apa itu? Air Zam-Zam yang paling baik sekarang itu ya. Ini diriset oleh ahli kesehatan, pakar-pakar ilmu. Ternyata air Zam-Zam ini penuh dengan kebutuhan manusia, yang dibutuhkan manusia ini. Jadi kalau kita bisa minum air Zam-Zam, nah ini akan sehat. Tapi Zam-Zam harganya mahal, 5 liter saja sudah 400 lebih itu harganya. Kalau tidak kaya tidak bisa, kecuali orang Mekah ya. Maka paling tidak kita minum air harusnya yang barokah. Apa air yang barokah? Yang didoai para ulama, para kiai, ini air barokah ya. Kalau bisa kita minum ini produk-produk orang Islam ya. Kalau di pondok saya ada produk yang namanya Buya dan Kahaki ya. Buya Kahaki ini cara produknya itu dibacakan Al-Quran ya. Ini termasuk mukjizat Qurannya ya. Kalau yang merek Buya itu pembacaan Al-Quran cuma tidak begitu penuh. Nah, tapi yang Kahaki itu singkatan Khatmil Quran ya, menjadi singkat Kahaki. Itu ketika produk itu dibacakan Quran sampai khatam. Bahkan ada sebagian yang dihatamkan sampai 40 khataman ya. Alat air
dan semua pekerja itu sama mestinya, Buya dan Kahaki. Bedanya apa? Hanya dibacakan Quran saja. Itu inputnya, hasil dari produk itu berbeda rasanya. Padahal tidak ditambah apa-apa, tambahnya hanya Quran saja. Itu menurut yang minum, konsumen, itu rasanya beda. Ya, ada yang mengatakan ada rasa manisnya, ada rasa gurihnya dan lain sebagainya. Pokoknya beda kalau dibanding dengan yang Buya itu. Supir-supir truk yang mengangkut, ketika ngangkut Kahaki sama-sama satu truk dengan Buya, itu katanya kalau ngangkut Kahaki itu lebih berat daripada yang Buya. Ya. Inilah termasuk mukjizat Al-Quran. Ya. Maka harapan kita, ya, kalau bisa dari pondok-pondok pesantren atau kumpulan orang-orang muslimin di sini bisa memproduk air mineral atau produk-produk makanan yang lain untuk perjuangan Islam. Ya. Kita memang sebagai orang Islam diwajibkan untuk jihad. Jihad itu artinya membela agama. Jihad itu tidak hanya perang saja. Ya. Apa yang kita kerjakan kalau mendukung agama, ini namanya jihad. Ya. Ya, ini kadang-kadang kita sebagai orang Islam di dalam perjuangan kita ini kurang dipikirkan, ya. Maka marilah mulai sekarang harus ada niat untuk jihad, untuk berjuang untuk Islam, ya. Mulai dari ekonomi atau politik kita harus ada niat jihad ini, ya. Ini kadang-kadang kita supaya kita tidak memperhatikan ini, ya. Kemudian dari musuh kita melontarkan kata-kata yang supaya kita lemah, ya. Politik itu jahat, politik itu kotor. Nah, ini harus dipahami para romo-romo kiai, ya, pimpinan-pimpinan Islam, ya. Kita memilih pimpinan, ya, ini menyinggung artinya untuk kita ke depan harus ada niat untuk membela agama. Pimpinan-pimpinan kita kan harusnya tahu, ya, bahwa yang menentukan undang-undang, menentukan peraturan-peraturan ini adalah termasuk anggota DPR dan para pemimpin-pemimpin negara ini. Maka besok kalau ada pemilihan harus kita pilih mana yang memperjuangkan agama kita, ya. Walaupun tidak diberi uang, ya. Sekarang mainnya kan uang. Diberi uang ya diterima, tapi milihnya yang baik, ya. Milihnya yang harus yang membela agama. Ini perjuangan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada air, ya. Mari kita kalau minum airnya yang baik, paling tidak ya kita doakan sendiri supaya yang masuk dalam diri kita adalah barang-barang yang barokah. Jangan produk-produk orang kafir, ya. Utamanya produk yang membela non-muslim, ya. Kalau Bapak Ibu wiridannya wala aqwa ala naril jahim, maka paling tidak ya jangan aqua, ya. Vot, ya ini saja Sunvot ini atau produk produk orang Islam, ya. Kita lanjutkan.